Melanjutkan dari apa yang saya sampaikan tadi, saya Taufik Monyong, seniman Jawa Timur. Kita saksikan warung-warung kopi di Surabaya semuanya tutup. Malam ini masih ada sebagian anak-anak muda yang berkumpul. Kalau memang COVID ini ada di Jawa Timur atau di Surabaya, saya minta kepada staf juru bicara Kementerian Kesehatan atau juru bicara Kepresidenan akan saya sebarkan. Jawa Timur saya pastikan sudah tidak ada COVID-19 yang terdampak dan terpapar corona yang mematikan. Ini hanya sekedar COVID, dalam pandangan kami adalah konspirasi fitnah yang tidak ada diada-adakan sehingga menjadi ketakutan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur dan Surabaya. Kami hanya melihat tadi kendaraan mobil dari petugas kesehatan, kepolisian, Satpol PP, lalu juga orang-orang yang menjadi satgas COVID hanya berjalan-jalan tidak menemukan apa-apa. Berjalan-jalan tidak menemukan apa-apa, menghabiskan anggaran dari pemerintah, membuat kepanikan dan ketakutan kepada seluruh masyarakat. Kami ingin bukti kalau ada, dan saya Taufik Hidayat atau Cak Monyong tanggung jawab. Kalau memang masih ada yang terpapar 200, 2000, saya bertanggung jawab. Saya akan mencoba apakah orang tersebut COVID atau tidak. Saya akan datang ke rumah sakit kalau diperintah oleh pemerintah untuk saya sedot COVID-nya. Kalau saya tidak mati berarti sudah tidak ada corona. Mari dukunglah pemerintah ini. Karena Pak Presiden menyatakan new normal. Ayo mari semuanya bekerja. Lalu pasar-pasar dibuka, toko-toko dibuka, mal-mal dibuka, pabrik-pabrik dibuka agar ekonomi bangsa kita segera pulih. New normal berarti ekonomi kita harus bangkit. Jangan bebani rakyat dengan fitnah yang dibuat oleh pemerintah lewat juru bicara tim kesehatan yang membuat kami panik dan takut. Saya bertanggung jawab. Kalau saya nanti ketika menghirup dari mulut orang-orang yang dinyatakan COVID mati, maka silahkan Anda pastikan corona masih ada atau COVID masih ada di Surabaya dan Jawa Timur. Tapi kalau saya tidak mati, karena saya tidak bisa terpapar corona, maka permintaan saya adalah tidak ada lagi lockdown, tidak ada lagi PSBB, semua toko-toko dibuka, mal-mal dibuka, pasar dibuka, orang bekerja dan berjalan. Mari kita dukung pemerintah, dukung Presiden yang sudah menyatakan, Presiden Jokowi menyatakan new normal. Anak-anak muda sudah harus sekolah. Sekolah-sekolah dibuka, tempat ibadah dibuka, masjid-masjid dibuka, pura dibuka, gereja dibuka, wihara dibuka, tempat-tempat wisata dibuka. Alamat saya Bulak Rukem Timur, Gang 2 nomor 70, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Saya siap mempertanggungjawabkan omongan saya. Kalau pemerintah tidak bisa membuktikan omongan saya dan dia juga tidak berani dengan keberadaan saya, jangan memfitnah masyarakat Surabaya dan Jawa Timur atau memfitnah Indonesia seakan-akan COVID masih ada. Ini adalah konspirator yang ingin merugikan negara yang saya cintai, merugikan pemerintah yang saya cintai, merugikan bangsa Indonesia yang saya cintai. Hati-hati, kita rakyat pemilik sah negeri ini, dan jangan main-main. Saya sama dengan kalian, aktivis 98, dan saya tetap tanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Saya bertanggung jawab. Alamat saya jelas, nomor telepon saya 081703557599. 081703557599. Jika ada yang ingin berhubungan dengan saya, staf kepresidenan saya juga sudah kenal, Watimpres juga sudah ada sebagian saya kenal, sudah saya buktikan. Saya nyatakan, saya tanggung jawab terhadap apa yang saya katakan. Malam ini 6 Juni 2020, lahirnya Bung Karno. Bung Karno yang mengajarkan saya tentang nilai-nilai Pancasila. Saya diajarkan untuk berani melakukan apa demi bangsa dan negara saya. Saya Soekarnois, saya Merah Putih, saya Indonesia. Saya cinta tanah air Indonesia. Nyatakan kalau berani, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan Indonesia, selamatkan rakyat Indonesia, selamatkan pemerintah Indonesia, selamatkan Presiden Indonesia, selamatkan Nusantara, tanah Indonesia. Pemerintah akan mengganti perawatan COVID di berbagai rumah sakit.
seluruh Indonesia. Pertanyaan, tidak COVID kok dibilang COVID? Ini harus kita kejar. Dan jelas di sini disebut biaya perawatan pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Ruangan ICU ventilator dibayar 15,5 juta per hari. Ruangan isolasi tanpa ventilator dibayar 12 juta per hari. Per hari loh. Kalau diklaim sampai 5 hari udah berapa? Ruangan isolasi tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. Ruangan isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Sebenarnya pemerintah sudah bijak membantu rakyatnya. Sangat bijak. Tetapi jikalau ada oknum rumah sakit yang mencoba-coba membuat COVID tidak COVID, PBB siap membantu. Jadi kita ketahui bersama ada pasien di rumah sakit Nurwi Teguh. Kebetulan hari ini sudah dikuasakan kepada PBB. Pernyataan keluarga menyatakan bahwasannya orang tua mereka atau ibu kandung bukan COVID, hanya tumor otak. Pihak keluarga menyatakan mamanya dikubur tanpa sepengetahuan. Jadi kami dari PBB adalah mencari jalan kebenaran. Saya percaya anggota saya PBB Kota Medan tidak akan berbuat anarkis. PBB NKRI itu adalah visi misi kami, YL kami. Bahwasannya PBB itu adalah satu rasa, satu jiwa. Jikalau ada orang Batak ataupun bukan orang Batak yang merasa dijolimi, PBB siap membantu mereka. Itu tekad PBB. PBB tidak takut apapun, yang penting kebenaran. Jikalau ada melakukan kesalahan terhadap masyarakat Kota Medan, khususnya saya sebagai Ketua DPC Kota Medan, yang dalam hal ini dipercaya PBB se-Indonesia melalui Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara, ini harus kami selesaikan secara hukum. Tidak boleh ada pasien dikatakan COVID padahal tidak COVID. Kita tahu bersama ya, dana COVID menurut Kementerian, saya bacakan ya. Aturan satuan biaya penggantian untuk biaya perawatan COVID-19 sesuai SK Menteri Keuangan nomor S275-MK 02-2020 tertanggal 6 April. Ya. SK ini dipatokkan pihak rumah sakit untuk mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Pemerintah akan mengganti perawatan COVID di berbagai rumah sakit seluruh Indonesia. Pertanyaan, tidak COVID kok dibilang COVID? Ini harus kita kejar. Dan jelas di sini disebut biaya perawatan pasien COVID-19 tanpa komplikasi. Ruangan ICU ventilator dibayar 15,5 juta per hari.
Ruangan isolasi tanpa ventilator dibayar 12 juta per hari. Per hari loh. Kalau diklaim sampai 5 hari udah berapa? Ruangan isolasi tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. Ruangan isolasi tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif dengan ventilator 10,5 juta per hari. Ruangan isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator 7,5 juta per hari. Sebenarnya pemerintah sudah bijak membantu rakyatnya. Sangat bijak. Tetapi kalau ada oknum rumah sakit yang mencoba-coba membuat COVID tidak COVID, PBB siap membantu. PBB siap membantu. Diingat bersama kepada aparat hukum, mohon maaf kami tidak anarkis. Demokrasi berbicara, kenyataan fakta berbicara. Sedikit lagi. Oke, sebentar kami udah mau masuk ke dalam melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit. Maaf, bukan negosiasi, maaf, mempertanyakan kebenaran. Karena sampai sekarang orang tua pasien menanyakan di mana mamanya tidak bisa dijawab. Itu nyata, nanti bisa kupanggil keluarganya. Saya harapkan teman-teman jangan ada melakukan hal yang tidak saya kehendaki atau tidak kehendaki. Terima kasih. Terima kasih warga Rengampes ya. Oh, di Batal. Kita menunggu, Pak.